Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah meskipun dalam suasana sedikit mendung dan hujan rintik-rintik, kita bisa melangsungkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk mendatangkan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Oleh karena itu, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran nanti bisa dipahami dengan baik. Sebelum kita belajar, saya cek dulu kondisi kelasnya. Sudah bersih ya, saudara ya? Ya, terima kasih yang tiket hari ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga kondisi ruangan kondusif dan kelihatan bersih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya absen dulu terlebih dahulu ya. Nur Dalila, Rahmatia Hidayat, Astin Oktaviani, Nikma Salsabila, Bode Nurkesa, sakit ya? Bode Arwini, Istika Saputri, banyak sakit ya? Hujan. Nur Khalifatul Jannah. Izin ya, ada kegiatan. Naisila Salwa. Khadijah Hajar. Hadir ya. Fatimatul Zahra. Dina Febriani. Aisyah Bisman. Hadir, Pak. Zahira Aulia. Ummu Kulsum. Bismi. Nisbah Purnama. Oh, sakit ya. Dan ternyata kehadiran hari ini banyak yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit ini bisa diberikan kesembuhan sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Amin. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyelesaikan satu topik pembahasan terkait dengan kedatangan Jepang atau pendudukan Jepang di Indonesia. Mungkin kalian pernah mendengar produk-produk hasil industri dari Jepang yang kebanyakan ada di Indonesia. Ada yang tahu merek-merek kayak seperti mobil atau motor produk hasil Jepang di Indonesia? Suzuki, ya Suzuki hasil karya Jepang. Apa lagi? Honda, ya. Komatsu, Shimizu, oke. Baik, jadi materi kita hari ini adalah terkait pendudukan Jepang di Indonesia. Ada beberapa topik atau ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kompetensi dasar bahwa kita akan mencoba menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya sifatnya ketika Jepang menduduki Indonesia. Apakah ada tujuan baik, apakah ada tujuan buruk di balik kedatangan Jepang di Indonesia. Lantas kemudian bagaimana rakyat Indonesia merespon kedatangan Jepang di Indonesia. Apakah disambut dengan baik atau justru nantinya disambut dengan peperangan-peperangan yang terjadi. Sebentar kita akan bahas melalui diskusi-diskusi kelompok dan saya harap
masing-masing kelompok bisa menuntaskan atau bisa bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau tujuan pembelajaran kita akan selesaikan nantinya. Apa-apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama bahwa kita akan menganalisis invasi Jepang ke Indonesia. Bagaimana sebenarnya Jepang kemudian datang ke Indonesia? Kalian coba cari bagaimana ya prosesnya sampai Indonesia datang ke Jepang, padahal di Indonesia itu masih Belanda yang berkuasa. Kemudian yang kedua, menganalisis pemerintahan Jepang di Indonesia. Wilayah-wilayah mana saja yang kemudian dikuasai oleh Jepang ketika mereka menduduki Indonesia, baik dari Sulawesi, kemudian di Jawa dan seterusnya. Yang ketiga, menganalisis keadaan pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat di masa pendudukan Jepang, termasuk pendidikan kita di masa pendudukan Jepang. Apakah kita maju dalam hal pendidikan atau justru merosot? Kemudian ekonominya, kemudian sosialnya. Yang keempat, kita akan menganalisis dengan cermat respon rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Dari hasil keadaan pendidikan, dari hasil kondisi sosial dan ekonomi, dan kemudian melihat realitas rakyat Indonesia yang terjadi pada saat itu, maka bagaimana respon rakyat Indonesia menyikapi pendudukan Jepang di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kita akan menganalisis peristiwa dan faktor apa saja yang kemudian menyebabkan atau mempengaruhi berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pada akhirnya pendudukan Jepang di Indonesia ternyata berakhir karena ada sesuatu yang kemudian menyebabkan pendudukan Jepang di Indonesia. Dan kita coba selesaikan materi itu melalui diskusi kelompok pada kesempatan pagi hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Lantas kemudian bagaimana caranya nanti? Jadi adapun metode yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah metode to stay to strike. Apa maksudnya? Jadi masing-masing kelompok nanti ada yang tinggal di tempat dan ada yang kemudian berkunjung ke kelompok yang lain. Yang tinggal di tempat memberikan informasi kepada yang berkunjung, adapun yang berkunjung menggali informasi dari kelompok yang lain. Sampai semua kelompok dia kunjungi, dia kembali ke kelompoknya untuk menjelaskan apa yang didapatkan pada kelompok lain. Jelas ya? Iya. Paham? Paham. Baik. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada diskusi kita di pagi hari ini, saya akan mencoba menampilkan satu video. Ya, nanti siswa sekalian coba diperhatikan video yang saya tampilkan, kemudian diberikan tanggapan dari video yang telah dipaparkan di depan. Silakan diperhatikan videonya. Sebentar Bapak Guru akan bertanya tentang apa yang telah Anda simak pada materi atau video yang telah ditampilkan.
Silakan dicermati baik-baik video yang sudah ditampilkan. Sebentar kita akan coba melakukan pertanyaan terkait video yang sudah ditampilkan. Oke. Terkait dengan video yang sudah Anda saksikan tadi, jika misalnya muncul pertanyaan, kenapa kemudian Jepang secara tiba-tiba melakukan serangan ke Pearl Harbor, Hawaii? Ada yang bisa menjawab? Saya. Ada yang bisa menjawab? Saya. Ayo silakan. Ya, Aisyah Bisma, silakan. Karena Jepang ingin menguasai dunia. Karena Jepang ingin menguasai dunia. Baik, betul ya? Ada keinginan Jepang untuk kemudian menguasai dunia sehingga Amerika Serikat yang pada saat itu juga dengan yang berkuasa dengan kekuatan militernya yang tangguh, maka langkah pertama yang dilakukan adalah menjatuhkan bom di Pearl Harbor agar kemudian persenjataan dan militer Jepang ya tidak bisa kemudian hancur dan tidak ada lagi kekuatan dari Jepang dari Amerika Serikat sendiri. Baik, untuk kemudian menyelesaikan permasalahan terkait pembelajaran kita hari ini, ya Bapak Guru sudah menyiapkan lembar kerja. Jadi sudah ada materi dari lembar kerja yang sudah saya siapkan. Tugas kalian adalah membuat pertanyaan dari judul umum yang sudah Bapak tuliskan di sini. Setelah itu tuliskan di lembar kerja yang sudah saya siapkan. Oke, bisa ya? Bisa. Oleh karena itu silakan kembali kepada kelompoknya masing-masing. Baik Bapak, bagi kalian ini tentang akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Yang ini respon rakyat Indonesia. Kemudian kelompok selanjutnya adalah dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Selanjutnya sistem pemerintahan Jepang di Indonesia. Dan yang terakhir adalah invasi Jepang di Indonesia. Jadi silakan dulu dibaca petunjuk yang ada di LKS atau LKPD. Setelah itu kalian jawab pertanyaan atau buat pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dibagikan. Siapa yang mau pergi bertanya sama teman-teman? Saya satu. Ya silakan di searching materinya. Oke, silakan. Tentang sistem pemerintahan Jepang di Indonesia, bikin pertanyaan. Sambil dikerja, jadi sebentar sudah ditentukan dari masing-masing kelompok siapa yang tinggal di tempat yang akan memberikan penjelasan dan siapa yang diutus
untuk berkunjung ke kelompok lain, menggali informasi yang telah didapatkan dari kelompok lain. Pak Guru, Ya, kita yang cari pertanyaan sendiri ya, kalian mencoba merumuskan pertanyaan. tentang ini Jepang datang ke Indonesia. Ya, judulnya disesuaikan dengan judul invasi Jepang di Indonesia. Ada yang mendapat tes pemerintahannya, silakan dicari. Kemudian karena kita sekarang diajak untuk berpikir dan menganalisis, jadi usahakan bentuk pertanyaannya adalah pertanyaan bisa memberikan penjelasan. Misalnya bagaimana, apa, dan mengapa. Itu pertanyaan untuk kemudian mengundang kita atau mengajak kita berpikir untuk memecahkan permasalahan yang ada. Misalnya, mengapa Jepang melakukan invasi ke Indonesia? Carikan solusinya. Kemudian apa tujuannya? Kenapa harus Indonesia dan seterusnya? Semua sudah ada Chromebook untuk menjadi alat mencari permasalahan dan jawaban yang sudah diberikan. Nah, kita bisa presentasikan dan kita tulis kapan gitu. Begitu. Iya. Karena Karena kan kita punya itu juga awal makanya kita nulis tuh kecil-kecil. Jangan panjang-panjang kecil. mewajibkan penggunaan
Seperti Indonesia keagamaan yang bisa digunakan untuk perang Asia Pasifik termasuk Himalaya.
ya masih sudah disediakan 2 lembar, ada di belakang itu. Kalau misalnya di lembar pertama tidak cukup jawaban, bisa dilanjutkan pada lembaran berikutnya. Iya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau sudah 4 pertanyaan, 5 pertanyaan sudah cukup. Tinggal dipelajari dan ditentukan siapa yang bisa menjelaskan kepada tim yang bertujuh dan yang menunjuk sasaran untuk bertujuh untuk mengingat informasi, mencatat informasi dari kelompok lain. Jadi nanti yang menjadi penilaian adalah ketika semua teman-teman diskusinya itu berpartisipasi. Artinya ketika disuruh untuk memberikan informasi kepada temannya, dia aktif, dan apapun ketika dia mencari informasi juga aktif mendengarkan dan mencatat informasi yang sudah disampaikan. Kemudian yang mengenai informasi, usahakan setelah semua informasi yang didapatkan disampaikan kepada teman-temannya, lalu kemudian jika ada hal-hal yang tidak dimengerti bisa dipertanyakan. Ada yang sudah selesai? Sudah ya? 1, oke. Alhamdulillah.
Berarti sudah aman, sudah bagus. Ya. Tinggal sebentar dipresentasikan hasilnya. Tidak Sudah ditentukan ya temanya yang mau berangkat dan yang mau tinggal. sudah lembar ini Nanti untuk kendali. Oke, jelas ya? Ya silakan. Itu ke atas mencari informasi. Tidak lebih pertanyaan. Oke, jalan ya. Lima menit lagi. Oke, 5 menit lagi saya kasih waktu. Setelah itu saya persilakan nanti kepada masing-masing kelompok untuk berkunjung kepada kelompok lain. kenapa jawab kawasan depan ini Baik, sudah semua ya, sudah? Baik, hitungan ketiga berarti kelompok yang itu silakan berkunjung kepada kelompok yang lain. Saya atur dulu ya. Yang ini, dengarkan ya, yang ini berkunjung ke sini, yang ini berkunjung ke sini, yang ini berkunjung ke sana, yang ini berkunjung ke sana, yang ini berkunjung ke sini. Jadi berputar saja ini. Oke? Tahu lah ya, yang ini ke sini, ini ke sini, ini ke situ, ke situ, ke situ, dan ke sini. Oke. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, silakan. Dadah. Hati-hati. Iya, kenapa? Ada di sana.
terhadap perekonomian di Indonesia itu karena itu adalah terjadinya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi sudah disediakan 5 kolom ya. 5 kolom itu untuk 5 kelompok. Jadi satu kolom satu kelompok isi. Mengapa Jepang menyerah tanpa sekutu pada menyerah tanpa syarat pada sekutu? Karena Hancuran yang disebabkan oleh yang kamu mengungkap informasi. Silakan ditulis informasi yang sudah dapatkan, ditulis rapi sebentar. Informasi tersebut akan disampaikan kepada kelompoknya ketika sudah kembali. Oke, kalau sudah silakan bergeser waktu tukar. Cari kelompok yang belum diambil informasi.
Oke, jika sudah, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Mengapa pada awal kemerdekaan perekonomian bangsa Indonesia dikatakan sangat menakutkan karena masih itu belum punya mata uang Indonesia, begitu dengan mata uang asing dan pas Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Baik, tugasnya yang mencatat tadi adalah sampaikan informasi, diskusikan bersama. Oke, silakan sampaikan informasi, diskusikan. Lalu kemudian sebentar masing-masing kelompok akan presentasi ke depan. apa yang kalian dapatkan dari kelompok-kelompok lain? Ya, silakan disampaikan hasil informasi yang sudah Sampaikan. dapatkan. Oh begini, ini pertanyaannya, apa alasan Jepang itu pada Indonesia? Karena Jepang itu mempermudah pengetahuan. Ya, silakan disampaikan karena sebentar akan ada kuis. Kita pakai aplikasi kuis 5 nomor saja. Oleh karena itu pastikan anggotanya mengerti semua atau paham dengan materi yang sudah dipelajari. Apa yang menyebabkan rakyat Indonesia Ini kan cuma bilang tiga kekuasaan, karena ya ini cuma lebih mempersingkatkan saja. Mengapa setelah Jepang menyerahkan Indonesia terjadi pengawasan? Karena pada saat itu Jepang Ya, silakan disampaikan hasil informasinya. Pastikan semua anggotanya mengerti dan paham. Jepang mengambil karena Jepang dapat membebaskan rakyat Indonesia tapi pada akhirnya itu rakyat Indonesia melakukan perlawanan atas kurang melalui organisasi yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Yang nomor 3 itu alasan Jepang melakukan menginvasi Jepang di Indonesia karena kawasan Indonesia kaya akan sumber daya alam dan minyak bumi yang melimpah. Bagaimana sistem pemerintahan yang dilaksanakan Jepang di Indonesia? Yaitu menggunakan sistem pemerintahan militer sehingga kuasa Jepang. Ini yang pertanyaan informasi yang kita dapat sama kelompok lain kita presentasikan juga. Yang dipresentasikanlah yang kalian tulis. Oh, yang Ya. Jadi dipresentasikan adalah sesuatu yang sudah ditulis tadi permasalahan yang dibacakan depan. kelompok nanti Bukan hasil dari informasi yang diberikan. Itu hanya untuk bahan materi yang disampaikan kepada teman-temannya. Karena golongan muda tidak mau kalau proklamasi itu harus tunggu Jepang, maunya cepat-cepat lah betul tanpa harus ada kesepakatan. Kalau golongan tidak mau. Baik, selanjutnya sudah semua ya, sudah disampaikan informasinya, sudah. Baik, sekarang kita masuk pada tahap presentasi. Saya akan persilakan dari masing-masing kelompok maju ke depan menyampaikan hasil soal yang sudah dibuat untuk disampaikan kepada
usahakan ada yang memandu, ada moderatornya, dan ada yang kemudian memberikan jawaban dari pertanyaan. Saya persilakan dulu kepada kelompok yang ini maju ke depan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Salam serta salam tanpa pula kita curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka bermajelis ilmu. Baiklah, saya akan mengemukakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, sisi kanan saya pemateri pertama dan saya Fatimah Zahra. Saya persilakan kepada keduanya untuk menjelaskan isi materi kami yang berjudul Sistem Pemerintahan Jepang di Indonesia. Baik, saya akan langsung ke materi. Pertama, apa alasan Jepang membentuk pemerintahan militer di Indonesia? Jadi, Jepang ingin mempermudah pemantauan dan pengaturan pemerintahan militer. Dan mengapa sistem pemerintahan Jepang di Indonesia dibagi menjadi 3 kekuasaan? Untuk mempermudah pengawasan dan agar penduduk Indonesia ikut terlibat dalam kegiatan militer. Ya, bagaimana sistem pemerintahan yang dilaksanakan Jepang di Indonesia, yaitu menggunakan sistem pemerintahan militer sehingga yang berkuasa adalah panglima tentara. Apa kebijakan pemerintahan Jepang di bidang militer? Yaitu membentuk pemerintahan militer angkatan darat, yaitu tentara ke-25, tentara ke-16, dan pemerintahan militer angkatan laut. Sekian dari hasil kelompok kami. Bagi yang mau bertanya silakan. Baik, tadi sudah dipresentasikan tentang materi yang mereka telah temukan dan paparkan hasil jawabannya. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada kelompok yang maju atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Mau bertanya? Oh, silakan. Silakan perkenalkan diri dan sebutkan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Syamisman, perwakilan dari kelompok kami. Jadi pertanyaan saya, apa alasan Jepang membentuk pemerintahan militer di Indonesia? Baik, ya sudah ada pertanyaan tadi terkait dari kelompok yang bertanya. Silakan dari kelompok yang presentase diberikan jawabannya. Jadi alasan Jepang membentuk pemerintahan militer di Indonesia yaitu ingin mempermudah pemantauan dan pengaturan pemerintahan militer. Bagaimana dengan jawabannya, jelas? Jelas. Oke, baik. Berikan aplaus kepada kelompok yang sudah tampil. Ya, terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, silakan. Kemudian kelompok di belakang silakan maju. Ayo. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu Bapak Guru yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Wadari Saklawati sebagai moderator dalam kelompok kami dan
di sebelah kiri saya ada Aisyah Bisman sebagai pemateri pertama. Dan Rifda Nafisa sebagai pemateri kedua. Dan Nisla Salafifah sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi kami. Kepada pemateri satu, saya persilakan. Jadi, terjadinya invasi Jepang di Indonesia pada tanggal 30 Januari 1942. Awal invasi Jepang di Indonesia pada awal Perang Dunia II di Kepulauan Maluku. Oke, lanjut. Mengapa Jepang melakukan invasi ke Asia dan Pasifik? Alasannya Jepang Alasan Jepang menginvasi kawasan Asia karena ingin memiliki sumber alam yang melimpah seperti Indonesia yang kaya akan minyak. Sedangkan menginvasi ke wilayah Pasifik adalah titik kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Oke, bagus. Lanjut. Bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang di Indonesia? Awalnya Indonesia menyambut dengan senang dan sukacita karena bangsa Jepang mengadakan propaganda kedatangannya seperti 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Dan Jepang juga dieluk-elukan sebagai saudara tua Indonesia yang dapat membebaskan Indonesia dari cengkraman Belanda. Baiklah, kembali lagi ke saya, pemateri pertama. Jadi, apa saja kerugian yang dialami Indonesia akibat penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Jepang? Jadi, kerugiannya itu ada penderitaan dan kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia, seperti mengalami kemiskinan dalam kehidupan. Terus, mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Karena kehancuran yang disebabkan oleh bom atom yang terjadi di kota Hiroshima dan Nagasaki, sehingga serta ancaman dari Uni Soviet membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil presentasi materi kami. Mungkin ada beberapa kelompok yang ingin bertanya. Ada yang kemudian tidak dipahami dari materi yang disampaikan atau sudah paham semua? Paham? Paham ya? Ada yang bertanya atau sudah Saya. paham? Oh ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Nurdalia Zahira. Saya akan memberikan pertanyaan kepada pemateri depan. Apa alasan Jepang melakukan invasi Jepang di Indonesia? Ya, silakan dijawab. Alasan Jepang menginvasi kawasan Asia karena kawasan ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sedangkan menginvasi ke wilayah Pasifik adalah titik kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Bagaimana? Jelas? Jelas. Oke, baik. Terima kasih kepada penanya dan yang sudah presentasi. Berikan aplaus kepada yang sudah presentasi. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan kelompok selanjutnya. Oke, lanjut, maju. Ya. Oke, silakan. Saya persilakan kepada yang sudah maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Respon Rakyat Indonesia. Di samping saya ada Zahira Aulia Salim dan Rahmatia Hidayah. Pemateri pertama Zahira.
Mengapa kedatangan Jepang di Indonesia dapat diterima dengan baik oleh rakyat? Karena Jepang mengaku sebagai saudara tua dan mengaku akan membantu membebaskan Indonesia dari Belanda dan memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Jepang juga membuat propaganda yang menyatakan mereka mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Apa yang menyebabkan rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang di Indonesia? Karena rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang dilatar belakangi karena sikap atau perlakuan Jepang yang semena-mena terhadap rakyat Indonesia, sehingga kehidupan rakyat Indonesia semakin menderita, sehingga rakyat Indonesia memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Sekian dari presentasi yang telah kami sampaikan. Kepada kelompok lainnya, ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Atau sudah paham semua? Paham. Oke, baik. Berikan aplaus kepada yang sudah tampil. Mantap. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok yang di belakang untuk maju. Zahira Aulia alaihi nuzul ila masjid. Ja'at utrosuki. Zahira Aulia alaihi nuzul ila masjid. Ja'at utrosuki. Oke, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Sita Soraningsi sebagai moderator. Di sebelah kiri saya ada Nikma Salsabila sebagai pemateri pertama, ada Inan Mardia sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Ismi Ali Saleha sebagai pemateri ketiga. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan untuk materi pertama. Pertanyaan pertama, apa saja dampak pendudukan Jepang di bidang politik? Yaitu pertama, melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Yang kedua, membentuk organisasi sebagai alat propaganda. Oke, lanjut. Bagaimana dampak penduduk Jepang terhadap perekonomian di Indonesia? Terjadinya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oke, lanjut. Apa saja pengaruh pendudukan Jepang yang masih bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini? Yaitu maksudnya semangat nasionalisme dalam kurikulum pengajaran dan penghapusan diskriminasi siswa yang dapat mengikuti pembelajaran. Oke. Itu saja dari hasil presentasi kami. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya. Ada pertanyaan atau sudah dipahami semuanya? Paham. Oke, baik. Berikan aplaus kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kita persilakan kelompok terakhir untuk presentasi hasil diskusinya. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Guru dan teman-teman yang saya hormati, berdirinya kami di sini untuk menyampaikan atau mempresentasikan materi yang kami diskusikan sebelumnya.
Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Nurdanila sebagai moderator. Di samping saya terdapat pemateri pertama, Umu Kulsum, pemateri kedua, Dina Fitriani, dan pemateri terakhir, Uswatul Hasanah. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Pertanyaannya, mengapa Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu? Jawabannya, kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki serta ancaman dari Uni Soviet membuat Jepang tersadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Lanjut. Mengapa setelah Jepang menyerah pada sekutu di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan? Dikarenakan pada saat itu Jepang sudah menyerah pada sekutu, tapi sekutu belum mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia. Oke, lanjut. Pertanyaannya, mengapa terjadi perbedaan antara pemuda dengan Soekarno-Hatta dan mengapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Perbedaan antara para pemuda dengan Soekarno-Hatta karena Soekarno-Hatta termasuk golongan tua, di mana para golongan tua percaya bahwa penjajah akan memberikan kemerdekaan kepada Republik Indonesia, sedangkan golongan muda ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cepat. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok karena Soekarno dan Muhammad Hatta diculik agar segera mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu saja presentasi kami. Mungkin sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya Ada pertanyaan? Silakan, siapa silakan. Saya perwakilan dari kelompok ini akan bertanya, mengapa setelah Jepang menyerah pada sekutu Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan? Apa ya? Dikarenakan pada saat itu Jepang sudah menyerah pada sekutu, tapi sekutu belum mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia. Oke, jelas? Jelas. Oke, silakan. Saya persilakan untuk menutup. Oke, mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari kepada kepada yang ada di depan. Oke, sekarang kita coba masuk pada kuis ya. Kita akan adakan kuis sebagai evaluasi dari materi yang sudah teman-teman atau adik-adik sekalian sudah presentasikan di depan. Jadi silakan dibuka aplikasi kahot.id. IT. Jadi kita akan adakan kuis dan evaluasi dari materi yang sudah kita pelajari. Yang tercepat itu yang tertinggi poinnya. Jadi kita akan saksikan siapa kelompok yang paling tertinggi. Oh, ya. Sudah masuk. Tapi sebelum kita masuk kuis, kita sedikit ice breaking, ya. Ice breaking. Kalau Bapak Guru bilang hey, jawabannya halo. Kalau Bapak Guru bilang halo, jawabannya hai. Jelas ya? Jelas. Kita tes dulu. Hai. Halo. Yang kedua, jika Bapak Guru bilang pagi, jawabannya semangat. Bisa? Bisa. Kita siap? Pagi. Selanjutnya, jikalau Bapak Guru mengatakan sejarah, jawabannya adalah kreatif, inovatif, is the best. Bisa? Saya ulang ya. Kalau Bapak bilang sejarah, jawabannya kreatif, inovatif, is the best. Ayo, kita coba praktekkan.
Sejarah. Kreatif, inovatif, Sekali lagi, sejarah. kreatif, inovatif, is the best. Terima kasih sudah ice breaking pada pagi hari ini. Sekarang kita coba masuk pada kuis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Sudah. Waktu yang saya berikan pada kuis hanya 30 detik untuk berpikir. Enter, pin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Saya masih di ini. Oke. Oke, kita masuk pada kuis. Jadi tulis saja nama kelompoknya nanti kelompok 1. Ini kelompok 1. Dengar ya, 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti namanya ditulis saja kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini game pinnya, silakan masukkan kode 315 8954. Tulis nama kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti kita akan lihat skor tertinggi dari kelompok mana. Oke, 1, 2 sudah tampil depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Satu kelompok lagi. Ya, sudah masuk ya. Oke, kelompok 5. Baik, sudah siap? Sudah siap? Baik. Silakan kita akan coba tes evaluasi dari materi yang sudah kita ajarkan tadi. Silakan. 3, 2, 1. Silakan lihat di papan tulis. Tujuan utama pendudukan Jepang di Indonesia. Silakan diklik jawaban yang paling benar. Waktunya tersisa 10 detik lagi. Tujuan utama pendudukan Jepang di Indonesia. Silakan. 4, 3, 2, 1. Siapakah yang tertinggi jawabannya? Kita lihat. Yang tertinggi adalah kelompok 5. 771. Oke, kelompok 5 yang tertinggi ya. Lanjut, nomor 2. Ada kelompok yang salah guys. Tidak empat. Nomor 2. Program Asia Raya yang dilakukan Jepang bertujuan untuk. Program Asia Raya yang dilakukan Jepang bertujuan untuk. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oke. Yang benar hanya satu, mengendalikan sumber daya alam Indonesia. Mari kita lihat siapa yang jawaban tertinggi. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 sementara memimpin dengan skor 798. Oke, silakan fokus. Pertanyaan ketiga. Bagaimana sistem pendidikan di Jepang yang diterapkan Jepang di Indonesia? Silakan berpikir. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban yang benar adalah penggunaan bahasa Jepang sebagai alat dalam sekolah. Mari kita lihat siapa skor tertinggi. Masih kelompok 4, 798.
saja, masukkan kembali pin. 315. 315 8954. Tidak perlu Naila Rehana. Naila Rehana alaihi tidak ilal salat ibadah harta ini. Asli Naila Rehana. Silakan. Alaihi tidak. Ini apa ya? Oke, silakan. Sudah tersambung ya? Sudah ya? Oke. Infinix, jadikan infinix. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Yang lain sudah bisa masuk ya? Oke, next. Tidak kaitan dengan Ismayati wa Isan. Dampak pendudukan Jepang terhadap gerakan nasionalisme kira-kira apa? Apakah memperkuat atau melemahkan atau mengubah tujuan ideologi atau meningkatkan ketergantungan pada Jepang? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah memperkuat semangat perjuangan kemerdekaan. Mari kita lihat. Kelompok 5 memimpin. Oke, soal terakhir. Salah satu hasil ekonomi dari pendudukan Jepang di Indonesia, apa hasilnya? Apakah penurunan ekspor, peningkatan investasi, atau pengembangan atau peningkatan kemiskinan? Silakan dijawab. Apa yang terjadi ketika Jepang memimpin Indonesia? Ekonomi Indonesia seperti apa? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Jawabannya adalah 4 ya. Peningkatan kemiskinan Indonesia. Mari kita lihat siapakah skor tertinggi. Kelompok 1 dengan skor 2.309 sebagai pemenangnya. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Kemudian menyusul kelompok 5 sebagai juara 2. Ya. Dan kelompok 2 sebagai juara 3. Baik. Jadi untuk evaluasi tentang materi hari ini sudah kita lakukan kuis dan sudah kita lihat perolehan skor dan yang memimpin adalah kelompok 1. Baik, selanjutnya kita akan berikan gambaran umum. Kita simpulkan secara umum materi hari ini. Baik, kita akan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, sebenarnya apa yang melatar belakangi pendudukan Jepang di Indonesia? Pada dasarnya, pendudukan Jepang di Indonesia terjadi pada masa Perang Dunia Kedua yang didorong oleh beberapa alasan strategis dan ekonomi. Yang mana Jepang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia, terutama minyak dan logam, dan juga ingin menguasai wilayah strategis di Asia Tenggara guna memperkuat posisinya dalam melawan sekutu. Jadi lawannya adalah Amerika Serikat. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yang bisa kita ambil adalah bagaimana sifat pemerintahan Jepang di Indonesia, yang mana pada saat Jepang menduduki Indonesia, Jepang membentuk pemerintahan kolaborator yang disebut dengan PETA atau Pusat Tenaga Rakyat. Di mana putra ini bertindak sebagai alat kontrol Jepang untuk mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Artinya, setiap aktivitas rakyat Indonesia yang kontrol itu adalah
tenaga putra atau tenaga rakyat yang dibentuk oleh Jepang. Selanjutnya kita akan melihat dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosialnya tentu sangat terlihat jelas ya, bahwasanya menyebabkan perubahan sosial yang signifikan, ada penderitaan, ada kemiskinan dan seterusnya. Dan yang kemudian ekonomi, tentunya kita bisa menyaksikan kemiskinan semakin meningkat ketika Jepang menduduki Indonesia. Selanjutnya, respon rakyat Indonesia. Meskipun Indonesia sedang diduduki oleh Jepang, rakyat Indonesia tidak diam dan memberikan berbagai respon. Di antaranya adalah melakukan serangan-serangan, baik itu gerakan bawah tanah, sabotase, dan perjuangan gerilya di hutan-hutan yang menunjukkan semangat perjuangan untuk kemudian menjadi bangsa yang merdeka. Dan yang terakhir adalah akhir pendudukan Jepang Indonesia, bahwasanya kedudukan Jepang Indonesia berakhir ketika Sekutu telah memenangkan pertarungan dunia, yang mana Sekutu menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Itu sebagai kesimpulan materi kita hari ini. Dan pekan depan kita coba lanjutkan pada materi selanjutnya. Dan sebelumnya saya akan menanyakan materi tentang yang dipelajari hari ini. Tugas di rumah satu saja, yaitu buatkan dalam cerita singkat pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, jadi tugasnya adalah buatkan cerita singkat tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Jelas? Baik, karena semua materi kita pada hari ini sudah kita tuntaskan, berarti kita anggap materi hari ini selesai dan kita sudah adakan evaluasi. Nanti kita ketemu pada pertemuan pekan depan. Oleh karena itu, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebagai penutup dari pelajaran ini. Kepada ketua kelas, saya persilakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Dari saya cukup, jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, dan saya cukupkan dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.